Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 356 Kier, saatnya pulang. Kakak keenam, mintalah maaf pada Jing Yun. Kakek Seng memberi instruksi. Kakek, sudah kubilang minta maaf. Sekarang kau sudah tahu siapa dia, tapi kau masih saja mengganggunya tanpa henti. Apakah kau bermaksud mengatakan bahwa keluarga Su tidak tahu bagaimana membedakan mana yang asli? Mereka sudah membuktikan siapa dia, jadi berhentilah menambah masalah pada keluargamu. Kakak keenam tercengang mendengar kata-kata lelaki tua itu, dengan ketidakpercayaan tergambar jelas di wajahnya. Petik 1. Dia benar-benar anak orang kaya, anak ayam yang tumbuh menjadi burung phoenix. Minta maaf pada Jing Yun. Oleh karena itu, meskipun kakak keenam merasa sangat tidak puas, dia akhirnya berjalan mendekati Jing Yun dan berkata, saya telah bersikap kasar. Saya harap tuan muda tidak akan menaruh dendam terhadap saya. Sebagai tanggapan, Jing Yun bangkit dari kursinya, dan di hadapan seluruh keluarga Seng, ia mengambil cangkir teh di sampingnya dan menyiramkannya ke kepala kakak keenam. Sekarang, aku tidak akan menaruh dendam padamu. Tentu saja, kakak keenam sangat frustrasi. Jing Yun, jangan bersikap merendahkan hanya karena kamu tiba-tiba menjadi yang teratas. Ini bukan sekadar secangkir teh jika bukan karena Minglan. Aku akan memintamu menggonggong seperti anjing saja. Mu Qi menatap Jing Yun, lalu menoleh ke Seng Xiao di sampingnya. Sungguh, seseorang dapat menentukan warna perusahaannya. Seperti dirinya, Jing Yun telah dibentuk oleh Seng Xiao untuk memandang rendah segala hal. Cukup. Hari ini seharusnya menjadi hari yang baik. Jing Yun, kamu datang mengunjungi kami untuk melamar, jadi sebaiknya hubungan antara keluarga kita tidak terlalu buruk. Bagaimanapun, ini adalah keluarga gadis kakak keempat. Akan tetapi, kendatipun lelaki tua itu berkata lain, bukan hanya Jing Yun saja, Seng Minglan sendiri tidak pernah menganggap keluarga Seng sebagai keluarga gadis yang dapat diandalkan. Sejujurnya, Jing Yun dan Seng Minglan hanya memberitahu lelaki tua itu. Jika suasana hati mereka sedang baik, keluarga Su mungkin akan mengundang lelaki tua itu ke upacara pernikahan. Jika tidak, kunjungan ini hanya sebatas isyarat, dan keluarga Seng tidak dapat berbuat apa-apa. Sementara itu, setelah dipermalukan, saudara keenam berbalik dan menatap Seng Xiao dengan penuh kebencian. Dia tahu bahwa Seng Xiao lah yang memberinya informasi salah untuk memancingnya pulang dan membantu Jing Yun membalas dendam tepat di depan wajahnya. Dia berteriak pada Jing Yun bahwa dia hanyalah seekor anjing. Keluargaku akan mengadakan upacara untuk merayakan kepulanganku dalam beberapa hari. Aku berencana untuk mengumumkan tentang diriku dan Minglan saat itu. Itulah yang terbaik. Kata lelaki tua itu, dia tidak akan mampu menanggung rasa malu jika seluruh Jianchuan tidak mengetahui kelahiran Jing Yun, dan rumor mulai menyebar bahwa cucunya berselingkuh dengan seorang pembantu. Meski begitu, lelaki tua itu benar-benar mengetahui betapa berbedanya Jing Yun setelah kembali ke keluarga Su. Dia terobsesi dengan kekuasaan karena mereka yang memegang kekuasaan berhak untuk berbicara. Lihat saja Jing Yun sekarang, bukankah dia mendapatkan apa yang diinginkannya hanya dengan mengucapkan kata itu? Sangat berbeda dengan sebelumnya, di mana semuanya adalah perjuangan hidup dan mati. Saya harap semua orang di sini akan ada di sana saat waktunya tiba. Jing Yun selesai berbicara, dan segera pergi bersama pengawalnya. Saat itulah kakak keenam datang ke Seng Xiao sambil menunjuk dengan jari telunjuknya. Itu kamu. Kamu membocorkan berita itu kepadaku untuk memancingku kembali. Kaulah yang tidak punya otak. Mengapa kau menyalahkanku? Seng Xiao bertanya balik sambil menyeringai. Nasib memang berubah. Kau telah meremehkan Jing Yun karena latar belakangnya, tetapi mulai sekarang kaulah yang menderita setiap kali dia ingin membalas dendam. Anda mungkin tidak pernah menduga hari seperti ini akan datang ketika Anda memanggilnya anjing. Anda. Ada kebencian dalam tatapan mata saudara Seng keenam. Yang paling ia benci adalah dipermainkan oleh Seng Xiao sesuai keinginannya. Saatnya pulang, Kier. Seng Xiao menggandeng tangan Mu Qi dan mengikuti Jing Yun meninggalkan keluarga Seng. Sementara itu, lelaki tua itu memperlihatkan ekspresi penuh arti saat melihat pasangan itu pergi. Keluarga Gu telah memberikan persetujuan mereka, dan Nona Gu sendiri yang memberikan anggukan. Setelah masalah dengan Seng Minglan beres, giliran Seng Xiao. Orang tua itu bahkan berpikir untuk membawa Nona Gu ke dalam keluarga pada hari ulang tahunnya, dan ketika saatnya tiba, Mu Qi akan menyerahkan tempatnya kepada Nona Gu. Tanpa sepengetahuannya, Mu Qi tidak cukup baik untuk membiarkan hal itu terjadi. Faktanya, dia sangat ingin menyandang gelar wanita Seng Xiao selama sisa hidupnya. Meski begitu, lelaki tua itu berkata pada kakak keenam, jangan ganggu Seng Xiao dan Mu Qi untuk saat ini, karena kamu tidak akan bertemu mereka lama-lama. Meskipun kakak keenam tidak pintar, dia bisa mengerti apa yang dikatakan lelaki tua itu. Kakek, maksudmu? Jangan terlalu terkejut. Kau tahu itu akan terjadi pada akhirnya. Kakak keenam membersihkan daun teh dari kepalanya, suasana hatinya sedikit membaik. Mari kita lihat berapa lama lagi mereka berdua bisa bertahan, pikirnya.
Jing Yun tiba di rumah dalam waktu singkat dan mendapati Seng Minglan dan Mama Su menunggunya di ruang tamu. Apakah semuanya berjalan lancar? Secara logika, ayahmu dan aku juga harus datang, tetapi aku benar-benar tidak ingin mempermalukan lelaki tua itu. Semuanya berjalan lancar. Jangan khawatir. Jing Yun menjawab ibunya. Kalau begitu, naiklah ke atas dan beristirahatlah bersama Minglan. Mama Su mendesak keduanya. Namun, berhati-hatilah, tentu saja, menikah karena hamil bukanlah hal baru, tetapi jagalah reputasi ayahmu, dan cobalah untuk menahan diri sebelum pernikahan. Wajah Seng Minglan memerah mendengar kata-kata itu. Jing Yun hanya menggandeng tangannya dan menuntunnya ke kamar tidur mereka. Mulai sekarang, kamu tidak perlu kembali ke keluarga Seng jika tidak ada yang penting. Seng Minglan mengulurkan tangannya untuk memeluknya, lalu mengangguk dalam pelukannya. Kau menahan diri lagi karena aku, bukan? Saya tidak bisa bersikap seperti tuan muda dan membalas dendam secara terbuka pada awalnya. Namun, selama keluarga Seng tidak mengganggu saya juga tidak akan mencoba mempersulit mereka karena saya berutang budi kepada mereka. Tapi sekarang, kita akan memulai yang baru. Mereka berpelukan dengan penuh tekad, meskipun Jing Yun mendengarkan nasihat Mama Su, belum lagi dia ingin menikahinya dalam upacara yang tiada duanya, hamil dengan gaun pengantin tidak akan terlihat bagus. Aku akan segera menikahimu. Mu Kiki tidak pernah membayangkan akan tiba saatnya Jing Yun melakukan sesuatu seperti menuangkan teh untuk menutupi kebencian kakak keenam. Pemandangan itu sungguh menyenangkan hanya dengan memikirkannya. Kau pikir aku menyuruhmu tetap di tempat tidur setelah mandi hanya agar kau bisa tertawa? Seng Xiao baru saja kembali ke kamar tidur dengan hanya handuk yang melilit tubuhnya, dan segera mencubit hidungnya saat melihat senyumnya. Mu Kiki merobek handuk dari tubuhnya dan memeluknya erat-erat. Aku hanya tertawa melihat bagaimana kakek terlihat saat membungkukkan tubuhnya. Seng Xiao memeluknya, lalu menyadari bahwa si kecil juga tidak mengenakan apapun. Oleh karena itu, sambil mengangkat dagunya, dia bertanya, apa yang ingin kamu lakukan? Matanya berbinar-binar karena obsesi yang sangat besar terhadapnya. Bagaimana menurutmu? Aku ingin kamu mengatakannya terlebih dahulu. Sambil menarik selimutnya, Mu Kiki menempatkan dirinya di antara kedua kaki pria itu. Aku menginginkanmu.